Nah, kita lanjut soal nomor 13. Ini soal yang cukup panjang ah, karena karena gitu. Ini kan ada tahun buah. Nah, lanjut. Berikut adalah diagram tangki penampungan air toilet duduk. Penampang tangki merupakan trapesium dengan EF sejajar AB. Ya, EF sejajar AB. Bentar. Oke. E, Oke. EF sebesar AB, EF-nya 20, ini F itu yang di bawah ya. EF, AB itu yang atas, AB-nya 10, tingginya PR, tinggi tinggi apa namanya trapesiumnya PR. Terus penantang mendatar merupakan persegi panjang. Diketahui FJ sama dengan BJ sama dengan 40 cm. Nah, toilet memiliki dua tombol. Sebelum masuk ke kalimat selanjutnya, berarti ini itu merupakan bangun prisma ya, bangunnya prisma. Kalau kalian masih ingat prisma itu seperti apa? Prisma itu yang alas sama tutupnya itu sama bangun datarnya, bentuknya sama, alas sama tutupnya apa, bentuknya sama. Yang mana ini tuh merupakan trapesium ya, sebelah kiri ini trapesium, sebelah kanan juga trapesium. Berarti ini bisa kita nyatakan, jadi prisma ya. Pokoknya trapesium. Karena sama-sama trapesium kiri kanan. eh, Volume prisma itu seperti apa? Sebelum masuk volume prisma mungkin, nggak apa-apa wis, volume prisma. Itu luas, alas, kali, tinggi. Ya, luas, alas, kali, tinggi. Itu volume prisma. Tapi, luas alas itu apa? Luas alas itu tergantung alasnya. Alasnya itu bentuknya segitiga, em, segi empat, persegi panjang, segi lima, segi enam, atau bahkan prisma. Ya, atau bahkan trapesium. Luasnya trapesium itu em, setengah kali A tambah B kali T. A tambah B itu apa? A tambah B itu eh, jumlah sisi sejajar ya. Jumlah sisi sejajar. Ada sisi yang sejajar. Namanya trapesium pasti ada sisi yang sejajar. Kalau nggak ada sisi sejajar, mungkin itu apa namanya? Apa namanya? Lah ketupat atau layang-layang itu nggak ada sisi yang sejajar. Lanjut ke narasi selanjutnya. Toilet memiliki dua tombol. Jika tombol pertama ditekan, maka seluruh air di dalam tangki digunakan. Jika tombol dua yang ditekan, maka tombol keluar sehingga air turun ke titik G. Jadi kalau kalau tombol pertama ditekan, semua air yang di dalam tangki ini itu keluar. Tapi tapi kalau tombol dua yang ditekan, hanya hanya atasnya saja yang kosong. Jadi permukaannya awalnya itu full ya, airnya jadi yang bawah saja. Gitu. Itu kalau tombol dua. Nah, berarti kita hanya perlu, nggak perlunya sih, kita perlu nyari nyari apanya dulu bentar. Nyari tanya hanya 13. Jika tombol yang dua ditekan dan membuat permukaan air turun menjadi X, maka volume air yang digunakan tombol dua adalah berapa liter?
Nah, tombol 2 tadi, eh, nah, ini dulu ya, biar nggak terus. Eh, jika tombol 2 ditekan, maka membuat permukaan air turun menjadi X cm. Jadi kita nyari volumenya tombol 2. Dan yang buat susah itu, apa namanya, opsi pilihan gandanya. Bentar, tak carikan yang enggak morat-marit. Nah, kayak gitu. Ya, walaupun jawabannya A ya, tapi kita coba cari. Nah, kita cari caranya. Tadi ya, luas luas trapesium itu setengah kali jumlah sisi dasar kali P. Karena yang kita cari itu tombol 2, ya, karena yang kita cari itu tombol 2, berarti kita kita gambar penampangnya dulu, kita gambar trapesiumnya saja. Tanpa, oh, ini, ini A, B, E, F. A, B, E, F. Nah, A, B, E, F. Gimana caranya? Arti, tapi A, B, F ini masih masih seluruhnya. Ini masih seluruhnya. Belum tombol 2 ditekan membuat permukaan air turun menjadi X senti. Nah, bentar. Berarti ini tingginya trapesium, jika tombol 2 ditekan, jadi turun menjadi X senti. Nah, X senti. Berarti yang tombol 2 itu kan yang atas ya. Berarti kita pakai trapesium yang atas. Trapesium yang atas. Untuk mencari trapesium, kita, kita menyatakan panjangnya dulu. AP itu 20, AP itu 10, EF itu 20, tinggi PR. PR berarti tingginya trapesium itu 20. Ya. Kita nggak tahu X-nya berapa, walaupun di secara gambar ya, titik Q itu apa namanya, kelihatan kayak setengahnya ya, kayak setengah di tengah-tengah, tapi belum tentu karena nggak ada kata-kata X-nya itu setengah atau enggak gitu. Berarti kita harus nyari ini ya, ini kalau 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 cari luas trapesiumnya gampang, Pasti kamu setengah udah kali hafal ya, udah di luar kepala tentang 10 kontak-kontak tambah luas dua gitu puluh kan. kali Ya, tingginya nah dua ini ada puluh nih. Pada garis bilangan, posisi pecahan A per 4 di sebelah kiri pecahan 5 per D. Berarti yang di sebelah kanan Oke, apa? itu kan trapesium Ya, yang dengan besar A ya, dan B itu trapesium yang besar. positif. Kita nggak tahu Yang nilai kita asal cari itu apinya, trapesium tapi yang intinya kecil. dia positif. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q Bentar. berikut berdasarkan informasi? Ini kita cari trapesium yang kecil. Trapesium yang kecil itu bagaimana? Trapesium yang kecil berarti kita nyari panjangnya, yang garis tengah dulu. Trapesium yang kecil kita cari panjangnya yang tengah dulu. Misalkan N, misalkan aja ya. Kita namai MN. Untuk mencari luasnya trapesium yang kecil. Nah, cara mencari MN itu bagaimana? Kita cari lewat perbandingan segitiga, perbandingan segitiga, kelas 8. Kelas 9 perbandingan kesebangunan. Kita pakai garis bantu yang sejajar garis AE. Ya, garis bantu yang sejajar garis AE. Yang mana kalau AB itu 10, ini 10, ini juga 10. Nah, untuk mencari garis MN, berarti kita harus nyari B, M ke titik ini. Misalkan M ke titik ini. Titik apa ini? Titik K misalkan. Nggak ada huruf K kan? Ya.
ya. MKN ya. Untuk mencari MKN, berarti kita harus nyari KN-nya dulu. Pakai perbandingan segitiga. Nah, ke titik ini itu kan 10, berarti titik ini ke F itu 10 juga. Karena panjang EF itu kan 10. Pakai segitiga. Hmm, segitiga. Nah, ceritanya ada dua segitiga besar sama segitiga kecil. Segitiga besar, segitiga kecil dulu. Ini X, ini K, ini N. Ya, kalau segitiga yang besar, alasnya 10, tingginya 20. Nah, ini pakai perbandingan sederhana. Segitiga yang kecil banding segitiga yang besar. Atau tingginya segitiga kecil dibanding alasnya segitiga kecil ya. X banding AN. Ya, tinggi banding alas sama dengan tingginya segitiga yang besar 20 banding alasnya segitiga yang besar 10. Nah, dari sini KN-nya sudah bisa dicari pakai rumus kali silang 10 kali X per 20. Nah, ini nggak perlu dicoret setengah N gitu, setengah X itu nggak perlu. Kar- Karena opsi jawabannya sudah jelas. Karena opsi jawabannya sudah jelas dijabarkan. Nah, Saken itu kayak gini. Nah, yang kita cari awalnya tadi itu MN. Berarti cara mencari MN sama dengan MK tambah KN. MK-nya 10, tambah KN-nya itu 10 kali X per 20. Itu MN. Oke, itu MN. Nah, baru bisa cari magnesium kecilnya. Gambar ulang aja magnesium kecilnya. Ini A, B, M, N. Ya, ABMN. AB-nya 10, MN itu tadi 10 tambah 10X per 20. Tingginya berapa? Tingginya itu X. Nah, jadi kita nyari luas trapesium sama dengan setengah kali A tambah B atau jumlah sisi datar kali T. Nah, sisi datarnya itu yang mana? AB sama MN. Itu kan sedatar. Itu yang kita jumlahkan. 10 tambah dalam kurung 10 tambah 10X per 20 per 2 ya. Kali setengah. Kali T-nya itu, tingginya trapesium itu X. Nah, kenapa kok harus kayak gitu? Karena menyesuaikan opsi jawabannya. Yang susah ini, yang bikin panjang ini menyesuaikan opsi jawabannya. Kalau kalau apa namanya opsi jawabannya sederhana, ya bisa kita sederhanakan sebenarnya. Ini adalah trapesium. Nah, berarti volume tombol 2. Kita kembali lagi ke atas. Volume prisma itu luas alas kali tinggi. Luas alasnya sudah kita ketahui. Ini luas alasnya. Ini semua. Tingginya itu berapa? Bukan tinggi trapesium, tapi tinggi ruangnya, bangun ruangnya, prismanya. Tingginya berapa? Tingginya ya ini. Dari B ke C atau dari F ke C. Berapa? X ke G, B ke C itu 40. Itu tingginya. Berarti volumenya kita tulis lagi 10 tambah 10 tambah 10X per 20-nya di sini saja. Plus 2 kali X atau kali tingginya prismanya 40. Nah, makanya
Jawabannya itu yang A. Gitu sama lah. Itu luas trapesium. Nah, ini tadi sudah direkod kan ya. Oke. Oke, perlu ditanyakan. Harapannya kalian kalian harapannya ya, seperti hari sebelumnya kalian bisa interaksi, bertanya atau semacamnya. Ya kayak kayak tetap kita di kelas biasanya kalian bisa open mic atau lewat chat. Salah. Ini trapesium. Ini trapesium. Prisma yang alas sama tutupnya itu trapesium. Walaupun alas tutupnya itu di kanan kiri ya. Ya bisa aja kita jungkir gitu ya. Alasnya trapesium, tutupnya juga trapesium. Ini eh, yang bikin susah, yang bikin panjang maksudnya. Yang bikin panjang itu karena opsi jawabannya itu masih dalam bentuk kayak gini. Ini sebenarnya kan bisa dicoret ya. 10 sama 20 bisa dicoret, 10 tambah 10 bisa ditambahkan, terus duanya bisa dicoret gitu. Itu lebih simpel lagi. Tapi ya karena opsinya kayak gitu ya kita ngikuti opsi jawabannya. Terus kita masuk ke soal nomor 14. Jika Q adalah titik tengah PR, nah nomor 14 sudah secara resmi ya disebutkan Q itu titik tengah PR. Tadi kan di sini kan belum ada disebutkan Q itu tengah-tengah dari PR ya. Di sini nggak disebutkan Q itu tengah-tengah dari PR disebutkan. Makanya eh, belum bisa kita asumsikan Q itu setengahnya 20 gitu nggak bisa. Tapi di soal ini sudah jelas disebutkan Q itu titik tengah PR. Artinya X-nya itu berapa? Setengahnya 20 10 gitu. Volume yang digunakan tombol 2. Nanti tinggal disubstitusi X-nya itu 10. Nanti volume tombol 2 10 tambah 10 tambah 10 kali 10 per 20 per 2 kali X-nya 10 kali 40. Oke. 2 kali ini 5. 2 kali ini aja 20. Berarti 10 tambah 10 tambah 5, 25. 25 kali 10 kali 20. 25 kali 2, 50. Nolnya 25. 10, nolnya 25 ribu sentimeter kubik. Karena masih sentimeter di sini loh. Kan semuanya sentimeter. Nah, berapa liter? Ini pelajaran kelas 5 atau 6 gitu ya. Satuan luas diubah ke liter. Kita kasih not 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Ya, 1 liter itu 1 desimeter kubik. Kalau 1 mililiter atau 1 cc itu 1 sentimeter kubik. Ini menurut sudahnya. Berarti 5.000 sentimeter kubik kita ubah ke desimeter kubik. Nah, sentimeter ke desimeter itu naiknya 1 karena pangkat 3 berarti dibagi 1.000. 5.000 bagi 1.000, 5. Berarti jawabannya 5 liter. Gitu. Ini jika Q itu di titik tengah PR.
kita lanjut. Lagi adalah titik tengah PR dan perbandingan pemakaian tombol satu dan tombol 2 itu 1:3. Volume pemakaian air yang mungkin adalah berapa liter. Ini kenapa kok disebutkan lagi ya? Jika dia adalah titik tengah PR. Kenapa ini disebutkan lagi? Karena eh, untuk penegasan bahwa X-nya itu 10 atau volume tombol 2 itu 5 liter udah gitu. Jadi kalimat itu disebutkan untuk menegaskan kalau volume 2 itu 5 liter, nggak berubah lagi gitu. Hmm. Terus bandingkan pemakaian tombol satu. Nah, berarti kita nyari tombol satu dulu. Tombol satu. Volumenya tombol satu. Kita nyari volume tombol satu lewat trapesium yang besar berarti bukan trapesium yang kecil. A, B, ini tadi apa? E, F. AB-nya 10, EF-nya 20, tinggi trapesiumnya PR. PR lah tadi. Ya, PR itu 20, PR itu 20. Nah, luas trapesium sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar. Sisi sejajar AB sampai EF. Berarti 10 tambah 20 kali 20. Coret, coret 10. 10 tambah 20, 30 kali 10, 300. Ini volume trapesium. Luas trapesium. Volume prismanya, ya berarti luas trapesium dikali tinggi, tinggi prisma. Tinggi prismanya tadi 40 ya. Ya, tingginya 40 dikali 40 sama dengan 12, nolnya 3. 12.000 cm kubik atau 12 liter. Nah, berarti sudah diketahui volume tombol 2 ya. V1, volume tombol satu dulu itu 12 liter. Volume tombol 2 itu 5 liter. Nah, di sini sudah disebutkan juga perbandingan tombol satu banding tombol 2 itu 1:3. Bandingannya itu 1:3. Yang mana kalau tombol satu ditekan dua, ya, tombol satu kan 12 ya. Tombol satunya ditekan sekali, tombol tiganya ditekan 3 kali, dipakai 3 kali. Tombol satunya 2 kali, tombol duanya dipakai 6 kali, dan seterusnya. Pokok pokok perbandingannya itu 1:3. Nah, kita sebutkan volume yang mungkin dikalikan aja 12 kali satu ditambah 5 kali 3. Berapa ini? 12 tambah 15, 27 liter. Ya. Volume yang mungkin sekali pemakaian itu 27 liter. Nah, berarti kita nyari opsi jawaban yang kelipatannya itu 27 gitu. Kelipatan 27. Karena volume pemakaian yang air yang mungkin. Karena sekali sekali pemakaian aja 27, berarti selanjutnya kelipatannya 27, 27, 54, dan seterusnya. Nah, kita nyari kelipatan 27. Sebenarnya kalau kalian apa sering lihat trik-trik perkalian ya, itu di sini sudah bisa kita lihat gitu. Kalau 190 ini nggak bisa dibagi 27, 210 nggak bisa dibagi 27. Yang bisa dibagi 27 itu berapa? 297. Dapat dari mana? Karena apa ya? Angkanya mirip ya, 297 sama 27. Ini tak kasih note lagi. Ini note-nya
Em, Perkalian 11. Perkalian 11 itu seperti apa? Perkalian 11 itu ada caranya sendiri. Nggak tahu ya, yang kemarin kita udah belajar atau belum. Misalkan 27 kali 11. Nah, duanya itu kita taruh ratusan, tujuhnya kita taruh satuan. Nah, terus tengah-tengahnya gabungan dari 2 tambah 7, 9. Nah, 297 itu hasil dari 27 kali 11. Artinya 297 itu kelipatan dari 27. Karena 297 itu 27 kali 11. Berarti setelah 11 kali pemakaian ya, eh, volume yang mungkin itu 297 gitu. Yang lain kalau kalian mau ngecek satu-satu belum bisa dibagi dengan 27, 290, 218 itu nggak bisa dibagi dengan 27 gitu. Tinggal dari yang kelipatannya aja. Kalau ada yang ditanyakan bisa ini ya, tanya ya, lewat chat boleh, open mic juga boleh. Nomor 16, jika di adalah titik tengah PR dalam 20 kali pemakaian, volume pemakaian air yang mungkin. Nah, di sini juga ditegaskan lagi, kalau Q itu titik tengah PR, artinya volumenya masih berlaku. Volume satu itu berapa tadi? 12 liter. Volume 2 itu 5 liter, masih berlaku. Nah, dalam 20 kali pemakaian toilet, volume pemakaian air yang mungkin. Nah, kita sudah nggak lagi bermain dengan apa tadi perbandingan ya 1 banding 3 enggak. Di sini diketahui hal yang lain. Kalau 20 kali pemakaian toilet, ya, totalnya itu 20 kali. Tapi nggak tahu kita 20 kali itu apakah 20-20-nya itu pakai tombol satu atau 20-20-nya itu pakai tombol dua. Kita nggak tahu. Atau mungkin 50-50, 10 kali tombol satu, 10 kali tombol dua, mungkin saja gitu. Tapi kita nyari mana yang mungkin terjadi di sini. Dengan cara gimana? Ya, dengan cara kita misalkan T1 itu tombol satu dipakainya berapa kali. Misalkan T1 itu N kali. Ya. Berarti tombol 2 itu 20 min N kali. Kenapa kok kayak gitu? Emang gitu kan? Jumlahnya kan 20. Kalau tombol satunya dipakai 5, berarti tombol 2 itu 20 kurangi 5. Kalau tombol satu itu 8, tombol 2 berarti 20 dikurangi 8. Dan seterusnya. Nah, dari sini bisa kita ambil persamaan eh, volume. Nanti volume total berarti kan tombol satu, kalau satu kali itu 12 ya. Kalau satu kali dipakai itu 12. Kalau N kali berarti tinggal dikalikan 12 N. Ditambah volume 2 itu 5. Kalau satu kali itu 5, kalau 20 min N kali itu berapa? Tinggal dikalikan lagi 20 min N kali 5. Nah, kita sinkronkan 12 N. Ini kali ini, tambah 100 min 5N. Sama dengan 12N dikurangi 5N, 7N. Tambah 100. Oke, 7N tambah 100. Itu volumenya. Berarti kita cari di sini mana yang memenuhi rumus itu. Kalau N-nya sekali,
N-nya sekali, berarti volumenya 7 kali 1 tambah 100 dengan 107 masih belum ada. Kalau N-nya 2, berarti volumenya 7 kali 2 tambah 100 sama dengan 114. Belum ada. N-nya 3, berarti 7 kali 3 tambah 100 121 juga ada. Berarti jawabannya 121. Nah, sini. Memang kalau diteruskan lagi eh, bisa gitu. Tergantung tergantung di opsi jawabannya itu berapa. Kalau di opsi jawabannya nggak ada 121, adanya 107, ya pakai aja 107. Atau juga dasar logikanya, ini kan volume total. Ya, volume total. Itu. Nah, itu narasi nomor 13 sampai 16. Saya yang perlu ditanyakan. Jadi susahnya mungkin di awal-awal karena opsi jawabannya mungkin jawabannya terlalu rumit. Tapi selanjutnya ya seperti volume pada umumnya gitu. Ini aku ambil soal itu dari Bimbel, yang mana mungkin saja kalian dapat menemui soal yang serupa di buku-buku UTBK kalian. Atau mungkin nanti di SCC juga dibahas lagi. Kalian bisa cari pembahasan soal yang serupa dengan cara yang beda, bisa memperluas sudut pandang cara matematikanya ya. Atau kalian bisa cari variasi soal-soal yang baru lagi. Karena nanti UTBK kalian dapatnya ya soal yang belum pernah kalian kerjakan. Pasti gitu. Nah, selanjutnya tabel. Nah, selanjutnya nomor 17. Ini hanya baca data saja sih, yang mana kayak soal-soal PU. Nah, besok kita coba cari-cari soal PU yang kemarin kan PU-nya hanya ini aja kan hanya apa? Hanya materi. Nah, nanti besok mungkin kita bahas PU yang soal-soal, entah soal narasi, soal aritmatika, sederhana itu, data, pokoknya PU ya. Nah, di sini diberikan tabel yang menyajikan populasi populasi penduduk sama PDB-nya. PDB itu pendapatan domestik bruto dari negara Afrika. Totalnya ada lima, totalnya ada 50. Oke. Em, Sama soal nomor 17 ini nggak ada hitung-hitungannya kayaknya. Ini hanya hanya
Baca tabelnya saja. Dari 50 data 50 negara Afrika yang disajikan di tabel, berapakah persenta jumlah negara yang memiliki populasi kurang dari 20 juta dan PDB kurang dari 20 miliar. Populasi kurang dari 20 juta. Jadi ini kan ya, ini kan ya, kurang dari 20 juta karena 2 sampai kurang dari 20. Oh, 10 sampai 20 juga ikut. Kurang dari 20 berarti ini juga ikut. 10 sampai 20 ikut, 2 sampai 10 ikut, kurang dari 2 juta apalagi. Nah, ini. Terus PDB-nya kurang dari 20 miliar. PDB-nya kurang dari 20 miliar. Jadi 10 sampai 20 sama kurang dari 10. Ini. Ya, ini yang kita pakai. Kita jumlahkan 3 tambah 3 tambah 3 9 tambah 7 16 tambah 8 24 tambah 7 31 negara. Karena persen, berarti kita per maksimal negaranya 50 kali 100%. Coret-coret 2, 2 kali 31, 62%. Selesai. Ya, ini hanya baca data saja, nggak ada hitung-hitungannya. Lanjut ke soal nomor 18. Menggunakan aproksimasi berapa persen negara Afrika pada tabel di atas yang memiliki PDB di antara 10 sampai 200 mil, 10 sampai 20 miliar juga memiliki populasi 10 sampai 20 juta. Bentar, di sini ada kalimat yang jarang terdengar, aproksimasi. Aproksimasi itu apa? Pembulatan. Pembulatan. Persen negara Afrika yang memiliki PDB-nya antara 10 sampai 20 miliar, populasinya 10 sampai 20 juta. 10 sampai 20 miliar itu ini ya. Terus 10 sampai 20 juta ini. Ya, berarti kan tiga ya. Tiga cara persentase itu sama. Tiga per jumlah maksimal negara 50 kali 100%. Coret-coret dua berarti 6%. Nah, ternyata nggak perlu sampai pembulatan juga kan, karena hasilnya juga bulat, 6%. Terus nomor 19. Berdasarkan tabel, mana yang memiliki jumlah terbanyak? Mana yang memiliki jumlah terbanyak? Berarti kita harus nyari satu persatu. Dari A dulu, negara PDB lebih besar dari 10 miliar dan populasi kurang 20 juta. PDB 10 miliar, kita hapus dulu. PDB PDB kurang ya, lebih dari 10 miliar. Lebih dari 10 miliar berarti 10 sama 20 ikut sampai 100 ya, lebih dari. Nah ini. Terus kurang dari 20. Kurang kan ya? Kurang dari 20 juta. Berarti 10 sampai 20 ikut 20 10 ini. Nah, berapa ini ya? 3 3 3 9 10 11. Ada 11. Di sini ada 11 negara. Lanjut, yang B, negara dengan PDB kurang dari 20 miliar, populasi lebih dari 10 juta. Kurang dari 20 miliar, lebih dari 10 juta.
kurang dari 20 miliar, berarti 10 sampai ini, dan lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta. Berarti 2 sampai 10 nggak ikut, ini saja. Ya. Terus ini 1, 4, 7, 14. Oh, ternyata B lebih banyak lagi, 14. Terus yang C, negara dengan PDB lebih dari 20 miliar. Negara dengan PDB 20 miliar. Negara dengan PDB lebih dari 20 miliar. Berarti ini saja. Kata ini tanpa E. 3, 5, 6, 13. 6 tambah, ya betul 13, 14, 15. 15 lebih besar lagi. 15. Terus negara dengan PDB kurang dari 100 miliar dan populasi kurang dari 10 juta. Kurang dari 100 miliar. Hmm. Jadi banyak ini, tiga. Dan populasi kurang dari 10 juta. Kurang dari 10 juta berarti 2 sampai 10 ini. Sampai ini. 1 tambah 3, 4, 7, 14, 14, 22. Nah, berarti D 22. Malah lebih besar lagi D 22. Yang E, negara dengan PDB kurang dari 100 miliar. Kurang dari 100 miliar, populasi 10, antara 10 sampai 50. Kurang dari 100 miliar itu ini ya tadi ya. Dari 10 sampai 50. Nanti ini sampai ini. Berapa ini? 7, 8, 11, 14, 21 ya. Betul, 21. Nah, ternyata yang lebih besar itu, yang paling besar itu yang B. Nah, gitu. Ini hanya baca baca data saja. Kalian bisa bisa pakai oret-oretan atau apa gitu. Nanti di UTBK karena kalian kan nggak bisa oret-oret di layarnya ya, nggak ada tas juga. Tapi biasanya disediakan gudang. Itu nomor 19. Kalau nomor 20 masih panjang khas akan PK, PPM-nya. Tadi panjang yang khas PM. Oh, bentar-bentar vision. Yang kita se zoom in, zoom out-nya. Soalnya nanti berantakan PDF-nya. Teman-teman. Nah, kita masuk narasi yang baru, nomor 20. Bambang telah memenangkan lomba catur tingkat kecamatan, dan dia membagikan hadiahnya yang berupa uang pada teman-temannya. Bambang hanya menginginkan 25% dari total hadiah yang diberikan panitia.
Jika setiap teman Bambang mendapatkan 30.000, sisa uang yang dipegang oleh Bambang sesuai keinginannya. Namun, jika Bambang memberikan 50.000 ke setiap temannya, dia malah harus nambah 100.000 dari kantongnya sendiri. Bambang mendapatkan uang sesuai keinginannya. Perbandingan antara total uang yang diberikan panitia kepada Bambang di awal dengan uang yang didapatkan oleh setiap teman-temannya setelah dibagikan adalah berapa. Nah, kalau kayak gini, itu kita harus mecah informasinya. Kita harus nyari diketahuinya itu apa aja gitu kan, istilahnya. Awalnya, ya ceritanya Bambang ini dapat uang hadiah. Nah, misalkan, misal uang hadiahnya itu X ya, misalkan uang hadiahnya itu X. Terus Bambang ini pengen pengen cuman 25% dari totalnya. Berarti yang diinginkan diinginkan itu 25% itu seperempat ya. 25% seperempat X. Nah, seperempat X. Terus jika setiap teman Bambang mendapatkan 30.000, sisa uang yang dipegang oleh Bambang sesuai keinginannya. Nah, satu kalimat ini itu jadi satu persamaan. Nah, ini persamaan pertama ya, kita nyatakan dulu. Jika setiap teman Bambang itu mendapatkan 30.000, sisa uang yang dipegang itu sesuai keinginannya. Nah, berarti kan sisa uang yang dipegang itu 1/4, berarti yang diberikan ke temannya itu 3/4 ya. 3/4 X itu sama dengan ini yang dibagikan. Sama dengan berapa? 30.000 kali jumlah temannya. 30.000, ribunya nggak usah. 30 kali N ya. Misalkan N itu jumlah temannya. Jumlah temannya. Nah, terus kalimat yang kedua, namun jika Hamba memberikan 50.000 ke setiap temannya, dia malah harus menambah 100.000 dari kantongnya sendiri. Berarti kalau ini diubah ke matematikanya, berarti gimana? Berarti kan hadiah utamanya itu kan X kan, hadiah. Uang hadiahnya itu X, harus nambah 100.000 lagi. Biar uang yang dibagi ke tiap temennya itu dapatnya 50.000. Berarti 50.000 N itu sama dengan uang hadiah ditambah 100. Nah, ini kita pindah ruaskan. X sama dengan 50 N min 100. Itu X ya. X-nya ini kita masukkan lagi persamaan satu biar ketemu N-nya. Ya, berarti 3/4 kali X-nya itu 50 N min 100. Sama dengan 30 N. 3/4-nya pindah ruas, 50 N min 100 sama dengan 3/4 itu sama dengan 4/3 kali 30 N. 3/10 ya. Berarti 50 N min 100 sama dengan 40 N. 40 N pindah ruas ke kiri, min 100 ke kanan. 50 dikurangi 40 itu 10 N. Min 100 pindah ke kanan, jadi positif 100, N-nya 10. Nah, ternyata temennya itu ada 10.
Nah, temannya itu ada 10. Berarti bisa kita cari jumlah jumlah hadiah awalnya. Ya, tinggal dimasukkan X-nya ketemu 50 N min 100. Nah, 50 dikali orangnya itu ada 10 min 100. 50 kali 10 itu 500 dikali 100 400 ribu. Nah, hadiahnya ternyata 400.000. Yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu perbandingan total uang sama yang didapatkan oleh setiap teman. Nah, bandingannya berapa berarti? Hmm, Perbandingannya total hadiah dibagi uang yang dibagikan ke temannya. Nah, total hadiahnya ketemu 400.000 per uangnya temennya itu yang dibagikan 30.000. Nah, coret-coret nolnya coret satu lagi, 40 bagi 3. 40 bagi 3. Berkalian 3 yang paling mendekati 40. 13. Ya, 13 kali 3 kan 39. Koma dan seterusnya. Berarti 13 koma. Nah, di sini ketemu 13,33. Itu soal nomor 20. Nah, masih masuk akal untuk dikerjakan. Yang penting harus bisa mecah-mecahnya gitu. Yang soal nomor 17 sampai 19 ini juga eh, terbilang mudah ya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan. Hmm, Nomor 20. Hmm, hmm. Ini soal soal asli, soal bocoran kayaknya. Walaupun nanti di hari kedua, hari ketiga itu biasanya soalnya udah langsung sangat jauh berbeda dan semakin eh, mundur ya, semakin ke belakang, soalnya itu semakin meningkat tingkat kesulitannya. Jadi hari pertama itu apa ya, sudah gampang. Ada senengnya, ada nggak senengnya. Karena senengnya mungkin langsung selesai gitu aja, nggak senengnya mungkin karena bakal bocor aja gitu. Ya, sesekali, tapi lebih gampang dibandingkan hari terakhir. Jadi lebih enak ya tengah-tengah gitu, hari kedua atau hari ketiga gitu. Hari keempat is oke lah, kalau kalau lalu mundur ya lalu lama lagi. Nah, ini juga apa namanya, Pitagoras ya, koordinat kartesius yang kemarin juga ke gitu. Nah, ini perbandingan kesebangunan. Kita bahas yang mana ya?
domain, domain fungsi ketemu domain lagi. Kemarin pas TKA juga ada domainnya. Mas, nah, introvert, gitu. Kemudian ada yang perlu ditanyakan, atau ada soal sendiri, itu bisa langsung ditanyakan. Kita bahas pas Zoom kayak gini. Nah, ini juga bagian dari apa namanya? Bagian dari flowcard ya, flowcard akan alir yang mana ini itu konteksnya PM ya. Ini konteksnya apa? Suatu perusahaan sedang berkembang membuka beberapa lowongan pekerjaan. Nah, profesional administrasi pemasaran ya. Nah, terus setiap setiap pekerjaan itu harus melewati proses-proses ini yang berbeda-beda. Hmm, kita jelasin aja kayak kalau gitu masih ada waktu 1/2 jam. Kalian nggak ada yang perlu ditanyakan, kalian diem baik. Hmm, Mbak. Hmm, hmm, hmm. Kalau ini PU. Ini nah, jadi setiap setiap namanya lembaga tryout itu biasanya bentuk soalnya beda-beda. Ini beda kan. Ini peluang-peluang. Kita masuk ke peluang-peluang kita bahas. Mungkin sambil ingat-ingat PM kemarin. Hmm, Sambil ingat matematika kemarin maksudnya. Pertemuan keluarga RT 9 dihadiri oleh 15 laki-laki, 10 perempuan. Pada pertemuan ini, setiap keluarga diwakili satu orang. Salah satu agenda pertemuan tersebut memilih pengurus RT yang baru terdiri atas ketua, bendahara, sekretaris. Tiga calon diambil di antara yang hadir. Pemilihan dilakukan secara acak. Ya, banyak cara memilih terpilihnya pengurus dengan sekretaris perempuan. Nah, di sini sebenarnya ya, ini sebenarnya kalau ada kata-kata ketua, bendahara, sekretaris, ini pasti bertemu
permutasi karena urutan diperhatikan. Permutasi. Nah, banyak cara memilih pengurus dengan sekretaris harus perempuan. Ini yang kita harus cari lagi gitu. Ini lebih gampang pakai filling slot ya. Misalkan ini ketua, ini bendahara, ini sekretaris. Nah, sekretarisnya itu harus perempuan. Perempuannya itu ada 10 kemungkinan. 10 kemungkinan. Berarti kita tulis perempuannya ada 10 kemungkinan. Nah, 15 sama 10 ya. 15 sama 10 itu kan ada 25 ya. 25 diambil satu buat sekretaris, sisa 2, 4. Sisa 2, 3. Nah, tinggal dikali saja. 4 kali 2, 3. 12, 1, 6, 7, 8, 4, 2, 5, 5, 5, 5, 2, 10. Nah, 500, 5.502, banyak kan? 5.520. Nah, jawabnya yang B. Terus, kalau nomor 2, hey, untuk memberiakan suasana pertemuan, dipilih 4 orang untuk menyanyi. Peluang yang terpilih keempatnya perempuan itu berapa? Untuk memberiakan suasana, dipilih 4 orang untuk menyanyi. Nah, kalau ada kata-kata untuk menyanyi itu kan hanya kegiatan saja ya. Berarti kan ini pasti kombinasi. Kalau kalau ada jabatannya, ada urutannya itu permutasi. Kalau nggak ada ya berarti kombinasi. Nah, dipilih 4 orang berarti kombinasi ya. Dan terpilih keempatnya perempuan. Peluang terpilih keempatnya perempuan. Tadi kan eh, 15 laki-laki, 10 perempuan. Totalnya itu 25 orang. Nah, peluang 4 perempuan. Artinya, banyaknya jika terpilih 4 perempuan sama kan NA per NS ya. Berarti NS. Nah, NA-nya itu jika dipilih 4 orang. Jadi NA-nya dulu, berarti kan perempuan semua ya. Berarti kan 10 perempuan diambil 4. Berarti 10 per kombinasi kombinasi. 10 kombinasi 4. 10 kombinasi 4. 10 kombinasi 4. Cara cepatnya ya, cara cepatnya kita kasih note aja dengan pindah ini kombinasi. Kita kasih note untuk kombinasi NCR itu sama dengan yang atas itu sebanyak R per R faktorial. Gimana maksudnya? Kan N kombinasi 10 ya. Maaf, 10 kombinasi 4. Berarti yang ada itu hanya ada 4 bilangan. 10, 9, 8, 7. Hanya 4 saja. Per 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, nggak usah coret-coretan lagi. Itu bukan cara cepat sih. Ini kan lebih lebih singkat saja. Karena 10 dikurangi 4 kan ada 6 faktorial ya. Di sini ada 6 faktorial, di sini ada 6 faktorial. Nanti dicoret. Nggak perlu ditulis biar
lebih singkat aja. Berarti di coret ininya saja. 4 sama 2 kan 8, dicari sama 8. 3 sama 9, 3. 10 kali 3 kali 7. Nggak perlu dihitung karena nanti kan dibagi NS ya. NS-nya itu bagaimana? NS-nya itu semuanya. Semua yang bisa terjadi. Dari 10 sama, dari 15 tambah 10 kan 25. Dari 25 diambil 4. Jadi kan kayak tadi ya, kombinasi 4 berarti yang atas ada 4 bilangan. 5 kali 4 kali 23 kali 22 ada 4. Per 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Dicari sama 24 gitu aja. Berarti peluangnya sama dengan NA per NS. 10 kali 3 kali 7 per NS-nya 24 kali 23 kali 22. Yang bisa dicoret hanya 3 sama 24, 8. 10 bagi 2, 5 bagi 2, 11. Apa? Oh iya, oh iya, betul, betul, betul. Ah, makasih, makasih. 25 ya berarti. Nah, makasih. Nah, senang rasanya masih ada yang ini menanggapi. 10, 3, 7 per, 25 kok 24. 5, 2, 3, 2, 2. Bagi 5, 2, bagi 5, 5. Bagi 2, 1, bagi 2, 11. 7. Nah, ini nggak ada yang bisa dikali lagi kan? Hanya 3 kali 7. 3 kali 7 itu 21. Per yang bawah nggak perlu dicari karena di sini yang punya 21 hanya yang C saja. Nah, udah gitu. Makasih, makasih. Itu ya koreksi yang cukup menyenangkan karena masih ada yang berinteraksi ya daripada nggak ada yang berinteraksi. Nomor dua. Ya, ini. Oh, em, nomor tiga. Teman tersebut juga dipilih 3 orang untuk mewakili RT dalam suatu kegiatan tingkat RW. Peluang terpilihnya 1 laki-laki dan 2 perempuan atau 2 laki-laki 1 perempuan. Ini hmm, mewakili RT suatu kegiatan berarti ya udah ini juga kombinasi. Nah, di sini juga ada narasinya juga 1 laki-laki atau 2 perempuan atau 2 laki-laki 1 perempuan. Nah, berarti 1 laki-laki 2 perempuan atau 2 laki-laki 1 perempuan. Nah, ini tinggal dicari laki-lakinya tadi kan ada 15 ya. 15 kombinasi 1 dan berarti kan dikali perempuan yang sudah 10, 10 kombinasi 2 atau ditambah 15 kombinasi 2 perempuannya 10 kombinasi 1. Nah, 15 kombinasi 1, 15, 10 kombinasi 2. Berarti kan
10 C 2 ya, berarti kan ada dua angka, 10 sama 9 per 2 faktorial 2. Ini 10, 15 kombinasi 2 berarti 15, 14. Ada dua angka, bawahnya 2 faktorial kali 10. Nah, ini dicoret-coret. 2 kali 10, 5. 2 kali 10, 5. Nah, ini namanya peluang, berarti kan ini NA-nya. NS-nya itu yang mana? NS-nya ya total semua. NS-nya itu total semua tadi kan ada 25 orang, diambil 3. Ya, dipilih 3 orang, ini NS-nya. Berarti 25 kombinasi 3. Dengan cara yang sama, 25, 24, 23 per 3 kali 2. Nah, ini dicoret. 3 kali 2 itu 6. 4 bagi 6 itu 4. Nah, doang. Dan A per NS, NA-nya itu 15 kali 5 kali 9. Ditambah 15 kali 14 kali 5. Nah, seperti yang saya sebutkan awal-awal dulu, untuk menguasai PM ya, kalian harus punya keterampilan untuk mengolah angka. Ini nggak usah dikalikan dulu. Ini tetap 25 kali 4 kali 2, 3. Kita kita coret-coret aja. Tapi di sini kan ada penjumlahan ya, ada penjumlahan. Berarti kalau yang depan dibagi, yang belakang juga harus dibagi. Contoh, ini bagi 5, ini bagi 5, 5. Yang belakang juga harus bagi 5, 5. Gitu. Terus, mana lagi ya? Eh, yang belakang 5 dibagi 5 ya 1. Habis. Terus, 15 bagi 5, 3. 5 bagi 5, 1. Habis 15 bagi 5, 3. Terus, mana lagi yang bisa dicoret? Enggak ada ya. Hanya ada 14 sama 4 bisa. Tapi yang depan nggak bisa. 3 sama 23. 23 kan nggak bisa dibagi 3. Ya udah, berarti itu saja. PK-nya sama dengan 3 kali 9, 27, tambah 3 kali 14, 52. Per, nah, eh, enggak, bukan 52, 42. Ya, 42. Ini 4 kali 23 itu 92. Hmm. Nggak ada yang jawabannya nggak ada. Nah, ada yang salah kan? 5 kali 9. 15 kali 5 kali 9. Benar. 15 kali 14. Benar. Ini 5 dibagi 2. Benar juga. NS-nya 25 C3. Jadi 25 kali 24 kali 23. Wow. Bagi 5. Benar juga 25 kali 4 kali 23. Bagi 5. 5 bagi 5 habis. Bagi 5 3. Jangan. 3 kali 2. Kali 9. 27. 3 kali 14. 42. Nah, ini jadinya 69 per 92. Ada yang 15 itu dicari sama mana? Sama 5. 15 tadi dicari sama 5. Iya. 25 ini, 25 kan di 25 kan dicoret sama 5 ya.
sama 5 ini juga. Terus 5-nya dicari sama 15. 9 per 92. Ini nggak bisa disederhanakan sih. Dan 92, iya nggak bisa disederhanakan. Karena atasnya aja udah kita jabarkan nggak bisa disederhanakan. Ya udah gitu. Terus soal terakhir, nomor 4. Peluang terpilihnya sekretaris perempuan dengan kedua ketua dan bendahara berjenis kelamin berbeda. Hmm. Ini ada dua kemungkinan ya. Eh, Pokoknya sekretarisnya perempuan ya. Ketua dan bendahara. Ketua, sekretaris, sama bendahara. Ada dua kemungkinan. Karena sekretarisnya itu harus perempuan. Ya, ketuanya laki-laki. Kan ketua sama bendahara jenis kelaminnya berbeda. Ketua laki-laki, bendaharanya perempuan. Atau ketuanya perempuan, bendaharanya laki-laki. Nah, dua-duanya ini harus kita ubah. Kita cari. Kemungkinan yang pertama dulu. Laki-laki, perempuan-perempuan. Berarti, nah, laki-laki tadi ada 15 kemungkinan. Perempuannya ada 10 kemungkinan. Diambil satu, tinggal 9. 15 kali 9. Nah, ini buat awang-awang ya. Buat awang-awang. Nggak bisa kasih note sih. Tapi nggak apa-apa. Ini buat awang-awang. 15 kali 9. Pokoknya dua angka dikali satu angka itu seperti apa? 15 kali 9 itu kalau di bayanganku di eh, otakku itu langsung nyaut. 15 ini kita bisa 10 sama 5. Makanya 10 kali 9 tambah 5 kali 9. Kalau dalam segi tulisan itu memang kayak panjang ya, tapi kalau dalam otak itu cepat. 10 kali 9 itu 90 tambah 45. Nah, 135. 1350. Kemungkinan yang kedua itu BPL. Em, Juga sama ya ini harusnya. Perempuan yang pertama itu ada 10, 9, 15 laki-lakinya. Sama 1350. Kalau ditambah itu hmm, 0, 0, 6, 7, 2700. Oh, peluang. Waduh, peluang ya. Peluang berarti NS-nya ini kan NA ya. Ini kan NA. Yang kita cari NS-nya dulu. NS-nya itu kan semua kemungkinan yang bisa terjadi. 25 permutasi 3. Karena 25 dipermutasi 3. Tapi belum. Nggak ada ya permutasi. 25 permutasi 3 berarti 25 faktorial per 25 dikurangi 3 faktorial. Permutasi 25 faktorial. 25, 24, 23 faktorial. 25 kurangi 3 kan 22 ya. Belum berarti. 23 kali 22 Dua-dua. faktorial per, betul. Siapa tadi? 22 faktorial. Coret-coret. Nah, itu NS. Berarti peluang sama dengan
2.700 per 25 kali 24 kali 23. Ya ampun. Em, Dibagi 3 dulu ya. 27 bagi 3 kan 9. Bagi 3 ke 8. 900 bagi 5. 900 bagi 5. 900 bagi 5. 1948. 180. Iya, 180. Bentar, bentar. Bagi 5, 5 bagi 5, 180. Biar enggak bingung. 180 per 5 kali 8 kali 2, 3. Dihapus lagi. Hmm, dibagi 5, 180 bagi 5 itu 36. Ya, 36 bagi 2 itu 18 bagi 2, 4. Bagi 2, 9 bagi 2, 2. Nah, ini bisa paling sederhana. 9 per 2 kali 2, 3, 46. Alhamdulillah ada. 9 per 46. Nah, seperti itu. Ini lebih ke matematika sih, tapi nggak masalah. Kita butuh variasi soal yang sangat-sangat beragam barangkali. Nanti ada juga gitu. Hmm, itu yang dulu tanyakan sejauh ini. Kalau kalian eh, menemui soal yang susah, boleh langsung kirimkan kita bahas di Zoom, entah di buku UTBK manapun. Tapi kalian kayaknya ter eh, terbebani oleh FRP ya, masih masih mengerjakan FRP. Itu yang nggak apa-apa gitu.